Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM, Bapak Ibu, seluruh para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin majelis ilmu, seluruh jamaah baik dari mushola atau seluruhnya, khusus tamu kita, saudara kita, jamaah dari mushola al-muhajirin, baik dari para keluarga. Semoga kita semua senantiasa sehat dan ibadah kita. Amin. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan telah diwafatkan kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kepada Allah kubulkan kita di dalam surga Allah di pekan terakhir dari bulan Syawal. Semoga lama dari kita menjadi kafarah menghapus dosa kita, menjadi irfa'ud darajat yang meninggikan derajat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Nasyaratul Ibad. Kita masih pada bab Tusa'i, yaitu bab yang pada setiap maqalah itu isinya 9 nasihat. Dan kita sekarang masuk maqalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, maqalah nasihat atau ucapan yang kedua. Nasihat ini datangnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Allah telah memberikan nasihat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Bapak Ibu, kisah apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa dikasih julukan As-Siddiq? Begini Bapak Ibu, di dalam sejarah perjuangan Rasulullah itu ada orang-orang yang ditokohkan dari kalangan bapak-bapak. Yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan ibu-ibu, yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Dari golongan pemuda, bahkan anak-anak saat itu, anak-anak adalah Sayyidina Ali radhiyallahu. Maka oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq itu punya posisi yang sangat penting. Dia tidak sekedar orang yang pertama kali masuk Islam, tapi juga dia sahabat dekat Rasulullah, bahkan menjadi mertuanya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq terus bersama Rasulullah, tidak hanya di masa hidupnya, sampai wafat itu hubungannya berdekatan dengan Rasulullah. Besok satu saat Bapak Ibu diizinkan jarak dengan Rasulullah di mana Rasulullah itu ternyata dalam lingkungan area itu ada 3 makam.
sampingnya lagi rada mundur, itu makamnya Umar bin Khattab. Makanya Bapak kalau pas jalan, jangan lupa mengucapkan 3 salam. Yang pertama, Assalamualaikum ya Habibullah. Yang kedua, Assalamualaikum ya Sahibul Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Sahibul Rasulullah Umar bin Khattab. Semoga Allah izinkan bisa jalan ke sini. Jangan berlantai buruk. Kali-kali jalan sendiri. Ya mau ya. Padahal semangat berbeda. Abu Bakar Siddiq memberikan nasihat untuk kita. Begini nasihatnya. Al-ibadu salasatu asnaf. Al-ibadu yaitu orang yang menyembah Allah. Orang yang menyembah Allah. Salasatu asnaf itu ada 3 kelompok. Jadi sama-sama menyembah Allah, caranya itu ada 3 macam. 3 kelompok. Likulli sinfin salasu alamatin. Dan nanti setiap kelompok itu mempunyai 3 tanda yang khas, yang tidak dimiliki oleh kelompok yang lain. Ya'rifuna biha, yang mana mereka setiap kelompok itu mengetahui tanda-tanda tersebut. Nah, dari setiap atau dari 3 kelompok tersebut, secara umum 1 sinfun ya'buduna Allah Ta'ala ala sabilil khauf. Kelompok pertama adalah ya'buduna Allah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala ala sabilil khaufi, dengan jalan khauf. Khauf itu apa? Menghadirkan rasa takut kepada Allah. Jadi hawanya itu diliputi rasa takut yang luar biasa kepada Allah, sehingga dia tekun beribadah dan benar-benar menjauhi larangan Allah karena diliputi rasa takut. Itu kelompok pertama. Nanti kita raba, kita ini di kelompok yang mana? Atau jangan-jangan kita nggak punya kelompok. Nah, ini nanti kita raba diri kita. Yang kedua, wasinfun ya'buduna Allah, yaitu kelompok kedua, ya'buduna Allah, mereka menyembah Allah ala sabilir roja, atas jalan roja. Roja itu apa? Penuh harap kepada Allah. Jadi mereka beribadah teguh karena dia betul-betul berharap sesuatu kepada Allah. Dia menjauhi larangan Allah yang sebab karena berharap sesuatu kepada Allah. Ini kelompok kedua. Jadi semua ibadah kita dalam rangka mengharap sesuatu kepada Allah, entah itu pahala, entah itu surga, entah apa terserah. Kelompok ketiga, wasinfun ya'budullah. Kelompok ketiga, mereka menyembah Allah ala sabilil hubbi, atas jalan cinta kepada Allah. Orang yang cinta itu, dia udah gak peduli pahala, gak peduli surga. Yang dia pedulikan bagaimana dia mendapatkan ridho dan cinta Allah. Dan ketika dia menjauhi larangan Allah, itu bukan karena takut terhadap neraka, tapi semata-mata ingin mendapatkan ridho cintanya Allah. Bahkan sampai mengatakan, seandainya aku dimasukkan ke dalam neraka, aku siap kalau memang Allah ridho. Sampai begitu. Seandainya aku tidak dimasukkan ke dalam surga, aku pun siap, yang penting Allah ridho. Jadi dicari itu ridho. Nah, ini 3 kelompok. Nah, kira-kira kita di kelompok yang mana nih? Ini Bapak Ibu. Bu, kita di kelompok mana? Gak ada kelompok ini. Kayaknya kita di kelompok kedua.
Jadi ketika kita ibadah dalam rangka mengharap sesuatu kepada Allah, kita di kelompok. Bukan berarti kelompok kedua paling bagus, ketiga jelek, enggak. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Cuman ada yang berat, ada yang ringan. Dan kelompok paling ringan justru nomor 2. Kenapa sih rajin sholat duha? Dia berharap kepada Allah. Apa harapannya? Dan memuaskan rezekinya, sehingga dia rajin sholat duha. Seperti itu boleh kan? Boleh, tapi membahayakan. Makanya ini kelompok kedua ini justru kelompok yang paling ringan. Boleh tapi membahayakan. Kenapa membahayakan? Iya, ketika Bapak sholat duha karena berharap biar rezekinya diluaskan Allah, begitu sudah berjalan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ternyata rezeki belum diluaskan Allah. Kira-kira Bapak masih terus duha apa enggak? Lanjut atau berhenti? Bahayanya itu, bahayanya dia akan berhenti. Walau duha sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok gak ada tanda dan perubahan, rezeki masih sepi, masih senang, capek, berbukaan. Akhirnya yang terjadi itu terjadi. Makanya boleh cuma membahayakan. Nah kalau udah ngambek, repot. Kalian rajin tahajud karena mengharap sesuatu. Udah tahajud seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, gak ada tanda-tanda nih. Kira-kira masih tahajud atau istirahat? Istirahat. Nah, saya yakin. Kenapa? Manusia itu begitu ditunggu, kok gak ada tanda-tanda. Kalau udah gak sampai, gak bisa tahajud lagi. Begitu aja. Makanya kalau kita ternyata di level roja, segala sesuatu ibadah selalu penuh harap balasan dari Allah, maka itulah kelompok yang paling lemah. Boleh tapi membahayakan. Ada orang itu rajin yang dari baca surah Al-Waqiah. Saya tanya, kenapa rajin baca surah Al-Waqiah? Dia Allah memuaskan rezekinya ini. Terus sudah diluaskan belum? Belum. Udah berapa bulan? Baru 2 bulan. Rencana mau berapa bulan? Tahu nih, udah mulai malas nih bulan. Gila. Boleh, tapi membahayakan. Kelompok kedua. Ada orang itu rajin baca Yasin. Baca surah yang lain itu gak apa. Pokoknya dikit-dikit Yasin. Boleh nggak? Boleh. Boleh, cuma membahayakan. Seakan-akan surah Al-Quran cuma Yasin doang. Kalau Yasin mah hafal. Surah-surah yang lain enggak pernah dibaca. Orang seperti itu boleh-boleh saja, cuma membahayakan. Begitu yang diharapkan tidak diijabah Allah, dia kesel hatinya. Dia pasti kesel hati. Nah kalau udah kesel ngambek, udah. Sebagaimana tadinya dia rajin ke musola sholat, rajin ke musola sholat. Kenapa bang? Rajin tuben-tubennya. Dia ini kalau punya hajat, semoga dijabah begitu kan. Begitu nggak dijabah, ngambek nggak kelihatan batang hidungnya berbulan-bulan nggak ada yang musola. Ada orang yang begitu ya? Ada apa? Itu terjadi. Nah, makanya kelompok tertinggi ini kalau kita mau di ranking gitu kan, kelompok tertinggi adalah orang yang mencintai Allah ala sabil hubbi, atas jalan cinta kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Ya karena saya cinta Allah. Kenapa kamu tidak ikut mabuk-mabukan? Saya cinta Allah.
Nah, ketika orang itu melakukan atas dasar cinta, orang itu nggak butuh balasan apapun. Cinta yang tulus itu nggak butuh balasan. Sama saat ibu mencintai suami, bu, tulus apa enggak? Kan ketahuan kalau cintanya tulus, terserah bang, saya mah nggak ngarep-ngarep duit, nggak ngarep-ngarep terlihat, nggak ada apa-apa. Awalnya begitu, begitu dia berjalan sebulan setahun, teruji ketulusan cinta. Benar nggak karena tulus itu? Kita sholat nggak ngarep apa-apa, kita tahajud ya nggak ngarep apa. Pokoknya ngarepnya itu Allah ridho aja. Ini level yang paling tinggi. Nah, kita latihan dan ke situ. Jangan terus dirojak terus, bahaya. Contoh saya kasih contoh ketika orang itu di level rojak. Dia membaca satu ayat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dia baca ayat Quran, dia pahami terjemahannya. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana dia menanam satu biji, setiap satu biji akan menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya akan terdapat 100 biji. 100 kali 7 sama dengan 700. Ya hitung tuh. Dia sedekah sesedekah 100.000. Allah membalasnya 700. Jadi 100.000 kali 700 berapa duit? 7 juta. Dia tungguin tuh. Sedekah 100.000 dia tungguin nih. Seminggu belum ada tanda-tanda balasan dari Allah. Sebulan belum ada. Kira-kira itu orang ikhlas apa ngambek? Batas sedekah lagi apa kapok? Nah, jadi kapok. Gak bakalan buat sedekah lagi 100.000 kapok, gak dibalas-balas sama sekali. Itu bahayanya rusak. Kapok dia. Beda dengan orang yang sabilul hubbi, yang mencintai karena dasar cinta, mengibadahkan dasar cinta, dia gak mengharap yang begitu. Nah, di sini kita pentingnya ngaji. Jadi selama ini kita dari mana kita tidak tahu, Pak. Nah, sudah. Jadi kita dari mana nih? Wah. Sabil roja masih mengharap buruk, kalau nggak dibagi ngambek. Baik, kita bahas sekarang. Falil awal, maka bagi kelompok yang pertama. Kelompok pertama tadi apa? Ya'budunallaha ala sabilil khawfi. Dia menyembah kepada Allah karena dasarnya takut, itu mempunyai salasu alamatin, mempunyai 3 tanda. Ciri-ciri orang yang benar-benar menyembah Allah karena dasarnya takut. Tanda yang pertama, yastahqiru nafsahu. Dia lebih memilih merendahkan dirinya. Itu ciri-cirinya, Pak. Dia menyembah Allah karena dasarnya takut. Dia punya baju bagus tuh punya, tapi kemana-mana dia lebih senang pakai baju yang sederhana. Dia punya mobil bahkan lebih dari 1, tapi dia kemana-mana lebih senang naik Grab, naik Gojek. Ada nggak orang yang begitu? Ada nanti makan, betul. Ada nanti yang ada kan kebalikannya. Nggak punya mobil sok-sokan, pakai mobil padahal ada kan begitu, Pak? Nggak punya gelang, sok-sokan mau kondangan pinjam gelang, ya kelihatan hebat kan?
Nah, orang yang benar-benar menyembah Allah karena dasar takut, maka dia akan menjadi pribadi yang sangat hati-hati dan lebih memilih merendahkan dirinya. Dia takut dianggap bagus, takut dianggap mewah, takut dianggap top, itu takut lah. Beda dengan orang-orang sombong, orang pengen dianggap top dan segala macam. Sederhana. Dia punya duit banyak, tapi dia lebih memilih simpel, nggak kemana-mana di tenteng itu kan segede udusnya duit semua. Beda dengan kita nggak naik mobil bukan karena merendahkan diri, yang mana punya mobil. Beda kan? Artinya apa? Begitu loh. Orang itu punya kemampuan untuk membanggakan diri, tapi dia lebih memilih merendahkan diri. Itu loh orang yang menyembah Allah karena dasarnya bukan seperti kita nggak bisa tampil mewah karena memang nggak punya. Beda dengan kelompok yang begitu, beda. Kita nggak bisa tampil mewah karena nggak punya, itu juga kesombongan namanya. Saya pengen deh malam-malam kalau mobil nggak punya mobil, itu kesombongan sebenarnya. Beda dengan orang dia punya mobil, dia punya harta, tapi lebih memilih untuk sederhana. Ini orang yang hebat. Dan ini langka. Dan saya pernah ketemu sosok seperti ini, sampai saya itu dibuat malu, Pak. Datang ke rumah saya bertiga. Dia bilang, saya pegawai kecil di BUMN Kiai. BUMN apa? Simakupang. Terus katanya apa? Saya mau minta waktu, Kiai bisa ngisi pengajian di kantor kami. Saya mewakili teman-teman. Begitu kan? Saya pikir benar-benar pegawai kecil, Pak. Pulang saya kasih rokok, Pak. Saya kasih rokok 2 bungkus. Saya pikir kasih warga jauh-jauh. Ternyata dia itu ada di direktur utama BUMN. Jadi saya dibuat malu luar biasa. Itu direktur umum, Pak, di BUMN yang ada di Simakupang. Tapi tampil sederhana, sendal sederhana, baju sederhana, maunya juga sederhana. Ternyata dia hidup BUMN. Apa gaji hidup BUMN? Luar biasa. Ada orang begitu. Bahkan setelah itu dia sempat hidup di pondok Ramadan, ikut ngaji kajian tafsir selama 2 minggu. Hidup di pondok, kajian tafsir itu subuh-subuh berangkat. Ntar pulang kerja hari dia sampai pondok. Begitu itu berjalan terus. Itu direktur umum. Nah, itulah hebatnya orang kalau sudah ngaji, walaupun hartanya banyak, enggak membuat dia silau, enggak membuat dia berbangga hati, ngomong enggak. Ini orangnya menyembah Allah karena dasarnya takut kepada Allah. Apa susah sifat begini? Apa susah? Susah. Beda orang-orang beda. Bilang kondangan, punya gelang 5, pakai semua. Ada begitu. Walaupun itu cuma mas-masan. Dipakai 5-5-nya dipakai, cincin 3-3-nya pakai. Dan sampai rumah kalau dia itu buat apa tujuannya coba? Kalau nggak untuk nyombong bagaimana diri, betul? Nah, makanya jadi bukan aja. Yang kedua, tanda kedua bagi orang yang benar-benar menyembah Allah karena dasarnya takut adalah wa yastaqillu hasanati. Dia menganggap sedikit hasanati terhadap amal kebaikannya. Dia udah bantu ini itu, sedekah ini itu, dan begini masjid, masih menganggap amalnya sedikit. Gak pernah nyombongin amalnya. Ada orang tuh aneh loh. Saya kemarin pulang umroh itu ditanya tamu saya. Sebenarnya bukan jamaah saya, dia diajak jamaah saya. Nih maafin saya, gimana kabarnya Kiai pulang umroh?
Terus si temennya ini nanya, ya udah berapa kali berangkat umroh begini aja. Saya nggak jawab sekali karena pembahasan. Itu maka penting yang penting umrohnya apa dulu. Iya itu alhamdulillah saya itu juga berangkat ya coba dulu. Siapa yang nanya iya? Artinya dalam urusan begitu saja dia masih ngabul, Pak. Kenapa sih harus nyebutin sekian kali? Kenapa? Padahal yang terpenting itu bukan sekian kalinya, tapi menjadi umroh yang jadi walaupun mungkin udah sekian banyak dia berangkat umroh, sedekah banyak, dia masih merasa aduh amal saya masih sedikit, nggak malah ngabul gitu kan. Nah ini tanda kedua karena benar-benar punya rasa takut kepada Allah. Kenapa kok sampai merasa sedikit? Karena khawatir semua amal yang sudah pernah dilakukan ternyata itu nggak diterima Allah. Ini dikhawatirkan sehingga dia merasa amalnya masih sedikit, masih sedikit. Nggak kayak orang sono, alhamdulillah saya udah hadir di awal, ilokan nggak diterima Allah begitu. Kok ilokan nggak diterima? Ya Allah mau bebas mau terima Allah boleh, dan jangan kepedean, jangan kegeeran, pasti diterima iman itu memang kegeeran. Ibadah kok kegeeran begitu? Nggak boleh. Harusnya merendah, ya Allah terimalah amal saya. Kalau Allah nggak diterima, berilah kesempatan bisa begitu. Yang ketiga, pulang umroh langsung kelonok jadi imam, mimpi doa, dia pede gua yang lebih berat dari imam, pulang umroh gitu loh. Kepedean. Dia pikir dengan pulang umrohnya mabrurah, diampuni dosa-dosanya, terus dia merasa kepedean. Dia merasa yang paling berat dari imam, merasa berhak paling baca doa dan segala macamnya. Ini ibadah modern. Tidak bisa. Nah ini luar biasa. Merasa amalnya sedikit. Bapak merasa amalnya banyak apa sedikit saat ini? Emang sedikit. Sedikit, memang kamu malas gak sedekah. Yang berhak kamu sedikit itu orang yang udah rajin luar biasa. Ketika ditanya, saya mahal masih sedikit, itu baru topak. Tapi kalau ada orang malas mau sholat, jamaah malas, ngaji malas, terus ditanya, aduh amal saya sedikit, ya sedikit kita nggak tahu. Bukan itu Pak. Nah, ini harapannya biar kita naik level dulu. Yang ketiga, tanda orang yang menyembah Allah karena dasar takut adalah wayastaghfiru sayyi'ati. Dia menganggap banyak, wayastaghfir menganggap banyak. Apanya? Sayyi'atihi, kesalahannya, dosa-dosanya. Kita tahu dia itu orang rajin, orang solih, tapi masih merasa dosanya banyak. Sehingga orang itu kelihatan tambah rajin. Kita udah ini kayak dia masih merasa dosa saya masih banyak. Kalau begitu loh, apa gitu Pak? Luar biasa. Kita yang melihatnya itu sudah luar biasa rajinnya, solehnya, tapi dia masih merasa dosanya masih banyak, merasa kebaikannya masih sedikit. Makanya Bapak itu bisa nandai orang seperti ini, yang benar-benar seperti ini, biasanya dia rajin. Mau apa saja rajin. Mau berjamaah, mau ngaji, mau apa, selalu rajin, gesit, semangat, nggak ada kata kendor. Itu tanda-tanda orang itu beribadah kepada Allah karena dasar takut kepada Allah. Ada orang yang begitu? Ada di semoga makanya tadi berdoa terus Pak, berdoa terus semoga diistiqomahkan dalam kebaikan. Ini saya sampaikan terus di setiap kali pengajian. Sebagai
Sebab kalau namanya berbuat baik, Pak, kalau sekali dua kali semua orang bisa. Yang susah itu istiqomah. Istiqomah itu sampai kapan? Mati. Sampai mati. Bukan kok 10 tahun. Saya udah istiqomah 10 tahun. Belum itu mah. Istiqomah itu sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Istiqomah. Kalau belum diwafatkan, saja dia nggak ngaji, walaupun dia udah pernah ngaji 10 tahun tapi terus berhenti stop, belum disebut istiqomah, malah disebut su'ul khotimah. Disebut su'ul khotimah. Awalnya rajin, ujungnya malah itu su'ul khotimah. Waktu mudanya rajin sholat, bila udah tua malah malas sholat sampai mati, itu su'ul khotimah. Husnul khotimah itu ujungnya bagus, itu husnul khotimah. Semoga istiqomah telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu saya sampaikan terus sebagai doa kita semua. Selesai walisan. Walisani bagi kelompok yang kedua. Siapa kelompok yang kedua? Nah ini Pak. Ya'budullah ta'ala ala sabil rojah tadi. Mereka yang menyembah Allah karena dasarnya mengharap sesuatu kepada Allah. Ini kelompok. Ciri-cirinya apa? Satu, yakunu qudwatan nas fi jami'il halati. Dia selalu menjadi qudwatan nas. Qudwatan nas apa? Menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi orang-orang. Fi jami'il halati, di setiap sikap tanduknya atau setiap sifat kerja ibadah. Dia banyak ide-idenya Pak. Bikin acara begini, bikin pengajian begini, idenya banyak. Yang ngikutin banyak. Bagus Pak, orang seperti ini bagus. Dia menjadi pelopor kebaikan. Bagus. Tapi bahaya. Bahayanya apa? Ketika banyak yang ngikutin dirinya, dia merasa senang, bahagia. Bahayanya apa? Bangga dan sombong. Itu bahayanya Pak. Tuh lihat jamaah buat, bukan ratusan lagi, ribuan. Tuh lihat jamaah pengajian Rasulullah, musolanya hampir penuh. Ya Bu, hampir penuh ya. Hampirnya berapa? Bagus Pak, banyak ide, banyak kebaikan yang tersebar, banyak yang ikutin, bagus. Cuma sekali lagi, bahaya kalau nggak pinter-pinter menjaga hati itu buah hati bagus. Itu tanda-tanda yang pertama. Dia selalu menjadi teladan bagi yang lain. Yang kedua, wa yakunu askhon nasi kullihim bi'amali zuhdan fid dunya. Tanda yang kedua, dia menjadi orang yang paling dermawan di antara manusia yang ada. Dermawan dengan hartanya, zuhdan fid dunya, karena dia berharap zuhud dari dunia. Dia gemar Pak bersedekah, dermawan. Tapi kedermawanannya itu kadang-kadang diniatin sebagai dakwah, boleh nggak? Boleh Pak, cakep Pak. Ini pamannya Pak Bang Mungkin nih, udah mulai Sabtu depan yang datang ngaji pulang saya bawain sekarang. Oh, sekarang beras. Niatnya dakwah. Harapannya nanti yang ngaji dia tambah. Bagus kan? Bagus. Cuman harus pinter-pinter jaga. Kalau nggak pinter, justru yang muncul kesombongan. Kalau udah sombong muncul, habis pahala. Udah begitu, bisa yang muncul, bisa kekecewaan.
kebangetan ya ke sini udah tiba-tiba kertas masih gak ngaji juga, yang ujung kecewa, itu juga membahayakan. Bagus cuma harus pintar-pintar ya. Terakhir yang enak, yang terakhir wayakul husnuzon, orang yang itu baik Pak, dia punya hati yang bagus, selalu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Takut, ya hati-hati. Kadang-kadang kita berbaik sangka sama orang, ternyata malah disalahgunakan kebaikan kita, disalahgunakan. Dan malah dijumpa Allah, salah kepepet, tolongin ini berapa dulu, 500, ya insya Allah sebulan dibalikin Pak Ustaz. Udah setahun lagi. Udah begitu dia tetap ngaji Pak. Karena dia nggak ngaji lagi, dia tetap ngaji ada di depan mata saya. Saya mau ngaji gak enak masa dia ngaji. Dia juga gak ada ngomongnya udah setahun. Gue yang ngomong kalau saya belum punya kan enak. Dia enggak diem baik pura-pura. Wah itu mengganggu hati Pak. Kalau kita nggak pinter nggak berhati, yang ada ngumpat mulut. Makanya bagus nanti ya, semoga Allah melakukan kita menjadi orang yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.